Kenapa? Ini tidak biasanya loh, pihak Robitoh Alawiyah atau Bani Ba'alawi itu diam. Biasanya vokal mereka itu, biasanya menguasai panggung, biasanya mereka itu menguasai media sosial. Tapi kenapa semenjak adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka diam, bungkam? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, semoga saudara-saudaraku semua selalu dilimpahi keberkahan, keselamatan fid dini wa dunya hatal akhirah, terus selalu diberi kesehatan dan panjang umur, tentunya umur yang bermanfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Polemik nasab masih terus bergulir. Entah sampai kapan selesainya, kita semua tidak ada yang tahu. Tetapi kita bisa menyimpulkan dari fenomena yang terjadi semenjak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan tesis ilmiahnya, kajian ilmiahnya tentang ketidaksambungan Bani Ba'alawi ke baginda Rasulullah SAW. Sejak saat itu pihak Bani Ba'alawi tidak ada satupun yang bisa membantah. Bahkan lembaga yang menaungi Bani Ba'alawi, Robitoh Alawiyah, sama sekali belum ada pernyataan sikap atas tesis yang dilontarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berarti selama itu pula nasab dari Bani Ba'alawi memang betul-betul putus, betul-betul tidak tersambung kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Ini fakta. Terus pada saat ada bedah nasab di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon, panitia sudah bersusah payah mengundang pihak Robitoh Alawiyah atau Bani Ba'alawi, tetapi tidak satupun perwakilan atau dari Robitoh Alawiyah atau Bani Ba'alawi hadir. Terus berlanjut ke Kesultanan Banten. UIN Syarif Hidayatullah. Di situ ada kajian nasab juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diundang, bahkan ramai di media sosial, kurir atau tukang ngantar surat undangan itu terbukti berfoto terus menyerahkan undangan kepada Satpam Robitoh Alawiyah. Lagi-lagi tidak hadir, bahkan tidak pernah mengirimkan satu perwakilan. Padahal secara jarak antara UIN Syarif Hidayatullah dan kantor Robitoh Alawiyah itu tidak jauh, sekitar 15 kilometer, tidak jauh, 15 kilometer, tidak jauh. Terus berlanjut ke bedah nasab di Kesultanan Banten. Lagi-lagi pihak Robitoh Alawiyah atau Bani Ba'alawi tidak hadir. Bahkan
Ketua panitia itu Bagus Ibrahim menyampaikan, Habib Taufik sudah bilang ke saya, katanya tidak bisa hadir karena sakit, kan gitu. Padahal itu acaranya itu sekitar kurang 2 minggu kan lucu, masa sakit kok lama banget. Padahal tiap hari ya juga kesana kemari kan gitu. Bahkan yang lebih lucu lagi, debat di Kesultanan Banten itu Kiai Imad karena acara di Syarif Hidayatullah, UIN Syarif Hidayatullah, beliau mewakilkan 5 orang wakil dan resmi ya, seperti Tauku Muda Kori itu, terus Gus Jazuli, terus Kiai Muhammad Salim, kan gitu loh. Itu resmi sebagai perwakilan dari Kiai Haji Imaduddin. Dan seumpama ada framing bahwa Kiai Imaduddin itu tidak hadir, mboten rawuh, itu salah. Beliau mewakilkan melalui surat tanda tangan beliau, kan gitu loh. Dan bahkan karena Robito Alawiyah tidak hadir, Kiai Imaduddin juga tidak hadir, bukan karena takut. Nah, ternyata apa yang digambarkan oleh teman-teman itu benar. Mereka-mereka yang debat dengan perwakilan Kiai Haji Imaduddin seperti Buya Qurtubi, terus Habib Hanif, terus Ustadz Waifi, terus Habib Rumel, terus di belakangnya ada Kiai Idrus Romli. Mereka kan tidak mau disebut perwakilan dari Robito Alawiyah. Terus mereka itu siapa? Muhyiddin. Mereka berdalih, loh, tesis Kiai Imaduddin itu kan menantang siapa saja yang bisa membantah, kan gitu. Memang benar, siapa saja yang bisa membantah silahkan. Tetapi sasaran dari tesis Kiai Imaduddin itu kan jelas, tentang habaib yang di situ itu terus-terusan mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai dzurriyyatul Rasul, dan perangainya, akhlaknya itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu sasaran tembaknya. Ngapain kalian itu sok sibuk? Apa kalian itu Habib, kan gitu. Dan pihak Robito Alawiyah kan menegaskan bahwa 5 orang tersebut itu ya seperti itu Bagus ya, Buya Qurtubi, kan gitu toh. Terus Habib Hanif itu bukan perwakilan Robito Alawiyah itu, kan gitu. Nah, ini loh. Apabila kita cermati, kenapa dia ini tidak biasanya loh, pihak Robito Alawiyah atau Bani Alawi itu diam. Biasanya vokal mereka itu, biasanya menguasai panggung, biasanya mereka itu menguasai media sosial. Tapi kenapa semenjak adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka diam, bungkam, tanpa sepatah kata pun. Bahkan ada orang yang di situ membela mati-matian ibaratnya, ya seperti Buya Qurtubi, terus Habib Hanif, terus Ustadz Waifi, terus Habib Rumel. Mereka mati-matian jauh-jauh dari Probolinggo, gitu, terus datang ke Kesultanan. Tapi lagi-lagi pihak Robito Alawiyah tidak mengakui bahwa mereka itu perwakilan dari Robito Alawiyah, kan gitu. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan, kenapa mereka itu diam? Nah, berarti apa yang dibuat, tesis yang dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin itu benar bahwa Ahmad bin Isa itu tidak punya anak namanya Ubaidillah, kan gitu tuh. Anaknya Ahmad bin Isa cuma 3 kalau dari kitab Syajaratul Mubarakah, kan gitu tuh. Nah, terus Ubaidillah atau Abdullah itu, nah, itu kan tidak bisa terkonfirmasi sebagai anaknya Ahmad bin Isa,
kan seperti itu. Berarti benar. Loh, seumpama tidak benar, terus mereka tetap ngotot. Bahkan banyak sekali loh orang-orang yang di situ itu khususnya para YouTuber itu. Wah, kajian tesis Kiai Imaduddin itu masih mentah, sudah terbantahkan. Yang membantah siapa? Kan gitu pertanyaan. Mentahnya di mana? Wong mentah saja kalian tidak mau membantah, apalagi kalau sudah matang, tambah kelojotan toh, tidak bisa. Nah ini. Terus kalian menganggap Robito Alawiyah atau Bani Alawi itu tersambung syaratnya, kan gitu? Ya tidak fair. Bukankah agama itu mengajarkan wala taqtumul haqqo wa antum ta'lamun? Janganlah kalian kitmanul haq, menyembunyikan sesuatu yang benar apabila kalian itu tahu. Tidak boleh apabila tahu bahwa sanad atau nasab Bani Alawi itu tersambung kepada baginda Rasulullah SAW, terus tidak dikanter tesnya itu dosa. Itu malah buktikan bahwa kalian itu antum itu nasabnya itu tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Buktikan, jangan cuma diam, kan gitu tuh. Tidak boleh diam, kitman tidak boleh, harus tabligh, harus disampaikan, kan gitu. Tidak menjadikan masalah. Makanya sampai kapanpun kalau sikapnya Robitoh atau Bani Alawi itu seperti ini polemik nasab itu tidak akan selesai kan gitu. Jadi selama belum ada yang menepis atau membantah tesis dari Kiai Haji Imaduddin, selama itulah nasab dari Bani Alawi itu rungkat seperti itu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.